saat itulah ya ada 3 kelompok nih diceritakan di sini ya, ada 3 kelompok. Kelompok pertama kata di sini nih ceritanya dia memerintahkan. Yang pertama, kelompok pertama dia memerintahkan, dia tidak melarang, dia ngikut. Kelompok kedua memerintahkan supaya jangan mancing di hari Sabtu. Dimancing juga, ya kan? Pas dimancing juga, tapi dia nggak melakukan perbuatan. Kalau yang kelompok pertama ngelarang, tapi melakukan perbuatan, ikut juga ya udah dah, ayo dah dibantuin apaannya tuh ya, ngangkat ikan dan lain sebagainya. Baru ikan tuh melimpah. Nah, kelompok yang kedua dia kagak bantuin, dia ngelarang, tapi dia nongkrong di situ. Nah, kelompok ketiga itu dia ngelarang. Setelah ngelarang, ternyata dia nggak mau dengerin lagi karena nggak mau ada yang dengerin. Akhirnya dia hijrah. 2 enggak selamat, 1 yang selamat. Ya, udah di ngelarang, udah bener, ternyata ditentang, ditonjok lu, sono lu pergi, nanti pergi. Pas dia pergi, ya, yang kena azab 2 tadi. Yang pertama adalah yang ngelarang tapi ikut bantuin. Yang kedua, yang ngelarang tapi diem di situ, ya. Yang ketiga, yang dia ngelarang dia hijrah. Jadi 3 kelompok ini, ya, 1 doang yang selamat, yang ngelarang dia juga hijrah. Nah, contoh di kita sekarang, kalau di kita itu ada orang-orang yang seperti itu, kita larang nih. Aduh, tempat itu maksiat banyak, kita ngelarang. Kita ikut dagang, kena azab, pasti kena azab yang ini, ya. Terusnya yang kedua, dia ngelarang, tapi dia nggak berbuat apa-apa, dia di situ aja diem, ya, nungguin aja, ngeliatin aja. Nah, orang yang seperti ini nih kena azab juga. Dia ngelarang, karena dia udah ngelarang tuh orang jangan berbuat maksiat begini, tapi dia masih berbuat maksiat juga, malah dia diancam, maka dia hijrah. Nah, orang yang hijrah ini yang selamat, yang nggak selamat yang 2 tadi, gitu ya. Ini ceritanya di sini, ya. Saya akan bacakan nanti biar jadi jelas. Nah, surat Al-Baqarahnya udah kelihatan, ayat berapa? 65 tadi, ya. Jadi ntar diingat-ingat di rumah, dicari, kemudian ditulis, ya. Itu kisah pertama turun. Wa fi qissatin ahlil qaryah, kemudian dikisahkan tentang penduduk desa. Kalau dulu namanya desa, karena desa itu kan penduduk kota gitu aja lah. Allati kanat hadiratul bahr, yang dia hadir di tepian laut, annahum lamma istahalu, dan mereka itu menghalalkan istiyadul muharram, menangkap ikan di hari yang diharamkan, alaihim, atas mereka. Hari apa itu? Yaumis sabti, yaitu pada hari Sabtu. Tafarraqu, maka ada tafarraqu salatu firaqin, maka terdapat 3 kelompok besar, ya. Fafirqatu istadu wa istahallu ma haramallahu alaihim. Yang pertama adalah kelompok istadu yang memancing ikan, wa istahallu, dan juga yang menghalalkan pemancingan ma haramallahu alaihim, apa yang Allah telah haramkan atas mereka. Gitu. Ya, ma haramallahu alaihim itu sudah dilarang, ya.
Tapi mereka istadu, mancing. Istadu itu mancing. Wa istahalu, dan juga dia menghalalkan. Dia juga udah mancing, istadu, ya, mancing, istahalu, dan juga dia mengharamkan. Nah, kalau umpamanya ma haramallahu alaihim, apa yang Allah telah haramkan atas mereka. Jadi mancing, ceritanya mancing di hari Sabtu jangan dibawa sekarang. Kita umat Nabi Muhammad beda, ya. Itu umat Nabi Musa pada saat itu sholat Jumu'ahnya itu pada hari Sabtu. Jumu'ah itu kan kumpul, ya. Maka kita ngambil Jumu'ah, hari Jumat. Hari Jumat itu artinya Jumu'ah, berkumpul. Nah, mereka juga Sabtu artinya berkumpul juga. As-Sabat itu artinya berkumpul. Nah, kalau kita pakai bahasa Arab Jumu'ah, kalau dia pakai bahasa Ibrani Sabat. Sabat itu artinya kumpul juga. Ya, karena satu sumber Allah, maka itu artinya sama. Loh, itu kan bahasa Arab bukan? Sabat itu bahasa Ibrani. Itu, ya. Kecuali satu, Jumu'ah. Jumu'ah itu artinya kumpul, Sabat juga kumpul. Nah, kalau sama-sama kumpul, maka pada saat itu diharamkan pada hari itu untuk mancing. Kalau kita diharamkan pada saat jam 11 mancing. Langsung nongkrong di mana tuh? Tempat-tempat pemancingan jangan di hari Jumat. Ya, ada nggak tuh? Wah, banyak. Jangan, nggak boleh. Ya, di hari Jumat tuh kita nggak boleh mancing. Galatama. Terus kalau dibilang hari Sabtu boleh gak? Ya boleh aja kalau hari Sabtu. Hari Sabtu kita mancing. Terus malam Minggu ada joget-joget. Itu yang jadi haram tuh. Bukan pancingan. Ya kan? Nah, yang diharamkan bukan hari Sabtu, bukan. Karena joget-jogetnya itu pada fly, baca fly. What is the fly? Tebrang. Iya, kalau udah begitu gimana? Kalau udah begini orang, maka orang itu yang menjadi masalah bukan hari Sabtunya, tapi perbuatannya, fiilnya. Kalau orang udah berbuat fiilnya salah, maka kegiatannya pun salah, gitu. Bukan mancingnya. Kalau mancing nggak apa-apa, ya kita pun ikut mancing juga nggak jadi masalah. Cuma yang di lokasi mancing itu banyak macam-macamnya. Kalau enggak ada kekuatan iman Islamnya tergoyangkan. Karena apa? Banyak yang di luar bukan urusan pancing ada di situ juga. Betul nggak? Yang bukan urusan mancing ada di situ juga. Katanya buat ngeramein. Yang ngeramein kocek orang hilang habis. Betul nggak? Nah itu yang ketahui yang pernah mancing. Ya kan? Ini masalah jadinya, ya kan? Betul nggak? Itu jadi masalah. Kalau jadi masalah, girang mata. Pernah mancing berarti, main Galatama. Iya, di sana dilebak aja, dilebak banyak. Nah, ini masalahnya kenapa? Orang tak ada yang bertanya ke saya, Pak, berarti kita nggak boleh mancing hari Sabtu. Lah, hari Sabtu sih nggak jadi masalah. Itu yang dilarang pada saat Bani Israel, karena Jumu'ahnya pada hari Sabtu. Sementara kita Jumu'ahnya pada hari Jumat, gitu. Kalau sekarang boleh gak kita mancing? Boleh. Cuma ketika kita datang ke lokasi pancing itu macam-macam. Nah, ini yang macam-macamnya ini yang jadi masalah. Ya, biasanya yang diam tuh yang paling ini, paling tahu, paling paham. Salah lagi aja. Serba salah. Masalahnya begitu. Makanya saya pada saat sekarang ini ya
Orang melihat, oh, orang dulu kan mancing juga kan, kita nggak ngapa-ngapa itu mancing, ya kan, mancing ikan cepat, ada rawa cepat di situ, makan, iya kan, iya, rawa cepat dimancing cepat, dimancing ini, nggak masalah orang duduk untuk makan. Cuma kalau pergi ke Depok itu ada yang masalah pancingan yang berbeda. Depok siapa? Nah hukum mancingnya juga jadi berbeda juga, ya kan? Umpamanya contoh, ketika dimancing, berapa nih? Nah, mancing. Itu udah dapat, udah ngasih duit gitu ya. Ini silahkan Pak sebanyak-banyaknya. Oke, kita girangkan sebanyak-banyaknya karena udah bayar. Nah, pas di dalam kiran kita udah dapat ditimbang. Ini ditimbang, bayar lagi Pak. Lah gimana urusannya? Itu yang jadi haram begitu. Kalau mau masuknya jangan pakai duit, bayar. Terusnya, mohon maaf Pak, nanti kalau udah ada perpanjingan, ya, ini ditimbang Pak, baru Bapak bayar ini. Ini emang begitu Pak, ya, sistem itu kan jadi masalah. Artinya ada kejelasan. Ya ada kejelasan. Nih masuk bayar, dapat ikannya juga ditimbang bayar. Lah banyakkan mancing ya kan? Mendingan kita beli di pasar. Betul nggak? Betul. Iya, Di capek-capek. pasar ikan sono banyak. Betul. Yuk kita ke pasar ikan aja kita ambil semua. Buang lama. Nah, Main di- tahunya main itu di rumah sama dengan pancing. pariwisata. Karena apa? Ya, ada masalah-masalah lain yang ada di situ. Mohon maaf Pak, tadi Bapak ikut goyang-goyang ya? Goyang-goyang apa? Itu Pak, ini ya. Nah, bayar juga. Tuh yang jadi masalah. Tuh lihat aja sana kalau nggak percaya. Ini kan? Ini ya pernah kita ini bu kecil, murni pengen mancing kan gitu ya. Karena pengen dapat ikan emas, ikannya gede-gede, montok lagi kan gitu. Oh, iya. Why? Nah, kan puas tuh, kita goreng, Teman. atau dipepes, enak. Motor. Yang nggak suka ikan jangan ini dah. Itu teman. Teman Tarsa. Tapi kita doyan ikan, apalagi ikan emas itu kan ya. Dipepes lagi, enak kan gitu ya. Wah, udah gitu pakai ini yang pakai Sambal. yang asam-asam gitu ya. Ada asam-asamnya ini dibumbuin semua, kemudian langsung dikukus. Ya, setelah itu dimakan, itu kan paling enak. Yang jadi masalah bukan kegiatan, bukan mancingnya, tapi kegiatan yang mengantarai mancing tadi. Itu yang jadi haram. Betul. Paham ya? Oke. Ntar soal mancing belakang. Banyak penggemar mancing. Kalau sana mancing konde Pak ya. Yang ketawa-tawa itu penggemar mancing. Sama sepatu bot. Dapatnya sepatu bot. Baik, kita lanjut. Benyamin. Ya. Fafir kata istadu wa istahallu ma haramallahu alaihim. Wa firqatun, nah ini firqah yang kedua, itu firqah yang pertama. Firqah kedua, wa firqatun amsaku wa nahuhum. Firqah yang kedua yaitu kelompok yang kedua, dia menahan, melarang, menahan. Jangan bang, jangan, itu menahan artinya ya. Terusnya wa nahuhum, dan juga melarang mereka, menahan. Udah bang, jangan, ini hari Sabtu bang, jangan mancing, nggak boleh. Itu amsaku artinya menahan mereka. Kemudian wanahuhum, dan juga melarang mereka. Udah menahan mereka, melarang mereka, ya. Walam yufarikuhum, tetapi mereka tidak berpisah dari yang berbuat maksiat itu, ya. Walam yufarikuhum, tapi mereka tidak berpisah gitu, tetap sama. Dua orang mancing diikutin mancing, nah giliran dapat ikan banyak dia ngambilin, giliran dapat ikan banyak dia paling sigap, diambilin, ditaruh keranjang. Nah itu namanya ya walam yufarikuhum, dan mereka tidak berpisah.
Karena nggak berpisah kepada yang berbuat maksiat tadi, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama apa tadi? Yang melarang. Yang Tidak melarang. Kelompok kedua melarang tapi dia nimbrung. diem di tempat itu, malah bantu. Ya, nah, orang yang gini nih, yang repot nih. Dan kelompok ketiga wafir qatu, dan kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok farquhum, mereka wafariquhum dan mereka berpisah, wa kharaju dan keluar. Wafariquhum, mereka berpisah, wa kharaju dan mereka keluar, min baini azharihim, dari tempat itu. Dari tempat itu, ini satu kata nih, min baini azharihim, itu satu kata, namanya makanun, dari tempat itu. Ya, dari tempat itu, satu kata itu. Ba'dan naqyi lahum, setelah melarang mereka. Setelah melarang mereka, mereka kharaju wa fariquhum. Ya kan? Wa fariquhum wa kharaju. Wa fariquhum wa kharaju. Mereka berpisah dan juga mereka keluar dari tempat tersebut. Kalau mereka berpisah dan keluar dari tempat tersebut, ya, setelah mereka melarang mereka, dia nggak ada di tempat. Bang, jangan ini hari Sabtu, Bang. Kalau abang lakukan begini, abang berdosa. Ntar laknat Allah bagi abang. Gitu. Pasti dia ngomong gitu, apa lo? Lu mau berantem sama gue? Nah, kalau udah ngomong gitu, dia minggir. Akhirnya dia hijrah. Dia nggak mau deket-deketin. Nah, kalau dia nggak mau deket-deketin, makanya yang kelompok ketiga ini yang beda. Ya, kelompok 1 sama 2 samaan, ya, malah bantuin yang kedua, walaupun dia ngelarang tapi bantuin, gitu ya. Ada yang gitu, bang jangan minum bir, tapi dia nyobain. Nah, sama gitu, ya, nggak toleransi katanya kalau nggak minum, kan gitu, betul nggak? Nggak repot begini. Ini zaman yang buram-buram begini. Falamma nazalat uqubatu ammat ula wa kadzat tsaniyah, maka turunlah al-uqubah, azab, ya, ammat ula bagi kelompok yang pertama, wa kadzat tsani, begitu juga yang kedua. Yang pertama apa tadi? menghalalkan, Menghalalkan. Yang kedua melarang tapi ngikut. Melarang tapi ngikut. Nah, kalau yang kedua gitu ya. Banyakan yang pertama apa yang kedua nih? Yang kedua. Sekarang kita nih banyakan yang pertama apa yang kedua? Sekarang di zaman sekarang banyakan yang pertama apa yang kedua? Kedua. Yang ketiga jarang. Yang ketiga dia melarang, langsung dia hijrah. Nah, kata di sini wanajat al-firqatu tsalitsah. Maka bahagialah firqah yang ketiga. Selamatlah firqah yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Dan selamatlah kelompok yang ketiga. Jadi kelompok yang ketiga itu yang selamat, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Gitu ya. Wa dzalika qaulu ta'ala, dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anjaynal ladzina yanhauna 'anil-su', dan orang-orang yang melarang anis-su', ya, anjayna, maka kami berikan kebahagiaan. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin, dan kami akan timpakan alladzi, orang-orang zalamu yang berbuat zalim, bi'adzabin ba'isin,
dengan azab yang besar. Bima kanu yafsukun, karena mereka telah berbuat kefasikan. Ya, karena mereka telah berbuat kefasikan. Betul. Nah, selanjutnya famasahahumullahu biradatan, maka Allah usap. Tuh, pamasahu itu artinya diusap, ya. Pamasahu itu diusap muka mereka oleh Allah kiradatan, menjadi Monyet. monyet. Ya, serem. Jangan sampai muka kita diusap. Ya, wala anahum, dan dilaknat mereka, ya kan? Wafil ayatil ukra, sebagaimana ayat yang lain, aunal anahum kama la'anna ashabut sabti. Kemudian kami melaknat mereka sebagaimana laknat untuk, ya, kaum yang melanggar pada hari Sabtu. Ya, begitu ya. Nah, jadi hari Sabtu itu bagi kaum Yahudi adalah sakral banget, karena mereka adalah sholatnya pada hari Sabtu dan kita pada hari Jumat. Kristen jadinya bukan pada hari Minggu. Itu Minggu, itu Menggos, berasal dari Menggos. Menggos itu apa? Mangga. Bukan mangga. Menggos itu dewa. Mangganya banyak kan, ada esnya. Iya. Sorry. Saya nggak terusin. Ntar gini Di grup WA aja. Di grup WA aja. di skip repot lah. Ntar akun kita di banned. Lanjut aja. Jadi gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi pada hari Sabtu, orang Islam pada hari Jumat. Jadi dua hal tadi ya harus sudah diketahui, gitu ya. Nah, ini salah satunya. Nah, saya menjaga bukan kenapa nanti media kita tidak ada, gitu ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Wa takunul hijrah wal mujanabatu, dan hendaklah hijrah wal mujanabatu, dan juga menjauhi. Umpama kita bersahabat sama orang yang berbuat maksiat tadi. Wal mujaniba atau wal mujan? Wal mujanabatu. Wal mujanabatu li ahlil ma'asi. Bahasa Arab begini, ada wal mujanibatu, ada wal mujanabatu, ya. Kok disebut dua begitu begini? Seperti orang Arabia, orang Saudi Arabia, kalau menyebut kalimat pergilah kamu, dia akan menyebut kalimat ruh. Dia tidak akan menyebut kalimat izhab, pergilah. Tapi dia menyebut kalimat ruh. Berasal dari roha, ya ruhu, ruh. Ruh itu sudah masuk kalimat anta. Ada definisi dari bahasa Arab ini, seperti contoh min hina, itu ada Arab Yaman ngomong hina, Arab Mesir bilang huna, Arab Saudi kadang-kadang kedengarannya hana. Jadi itu kosakata di mana orang Arab itu tidak akan beralih pada kosakata yang berlebihan, tapi menyebut kalimatnya satu, gitu ya. Kalau yang ini yang dipakai adalah kosakata Yaman. Ketika kita berbicara tentang Arabia, maka kita akan berbicara dari mana sang pengarang kitab. Jadi setiap daerah itu beda-beda.
lugah Indonesia seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu beda dengan lugah Mesir. Kitabnya diteliti. Seperti bahasa Indonesia, kita sering menyebut kalimat mesti, tapi orang Banten menyebut kudu. Nah, itu jadi kalimat-kalimat seperti itu adalah dalam bahasa Arab yang penting tidak jauh sumbernya, itu enggak dimafhumkan. Contoh, di dalam Al-Quran pun dikatakan gitu. Ada yang menyebut Maliki Yaumiddin, ada yang menyebut Maliki Yaumiddin. Betul nggak dua-duanya? Betul. Karena yang satu pakai qiraat hafaz, yang satu pakai qiraat qalu. Loh, qiraat ada berapa? Qiraat ada 10. Yang mafhum masyhur diketahui oleh para ulama 7. Antara lain seperti itu. Jadi ilmu kita baru segini tentang agama kita. Jadi jangan sok-sok merasa diri kita sudah merasa hebat. Tidak. Ini baru separuh. Kita ketahui tentang ilmu agama yang kita miliki. Maka kalau orang ada yang petantang, petenteng, saya juga senyum juga. Kadang-kadang dia baru belajar bahasa Arab, dia ngomong kaifa haluka? Ya kan? Kadang-kadang ana naim. Ya, terkadang ngomong seperti itu. Bukan kenapa. Saya tidak seperti itu. Seperti orang yang baru belajar karate do. Ya. Ada pohon kelapa ditendang, ada tembok orang ditendang, ada tiang listrik ditendang. Itu kenapa? Lagi jajali nama orang baru kenal dengan karate do. Tapi beda dengan orang yang sudah ban hitam, ya, ban merah. Dia nggak bakalan nendang sembarangan. Karena apa? Sayang kakinya. Ya kan? Betul lah. Betul lah. Beda dengan yang baru, apa saja diterjang. Nah, itu kondisi kita saat ini. Makanya saya kasih tahu, saya informasikan bahwa lingkup baru ini saja, ini kitab satu sudah berbeda. Gimana kalau kita langsung kepada Al-Quran Al-Hadis? Itu lebih fisik lagi. Cukup kita pelajari ini dulu. Setelah ini paham, insya Allah sedetil-detilnya kita akan belajar ke sana. Gitu ya. Itu butuh puluhan tahun kita memahami itu. Kenapa kok Nabi suruh talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin? Karena Nabi sendiri tahu bahwa ilmu agama Islam itu enggak pendek. Ya, kita baru tahap sholat doang, belajar sholat doang. Ini baru belajar sholat. Artinya kita pengen supaya sholat kita benar, dimulai dari kehusuan kita, nyari teman dulu nih yang baik-baik. Kalau teman yang tidak baik, ini ada tiga masalah di sini. Ambil intisarinya di situ. Kalau ada orang berbuat maksiat, kita jauhin. Kita deketin orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Iman kita belum tebal. Intinya di situ. Di luarnya dulu, ditata dulu. Ini lagi ditata, ya, pergaulannya. Pergaulan kita gimana? Ya. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang salah persepsi, ya. Apa tuh? Agama di filosofisin. Yang begitu tuncak. Nggak ada filosofis dalam agama. Ya kan? Nanti kalau pengen juga belajar filosofis dalam agama, ada bukunya, ada kitabnya. Dan itu juga orangnya sudah wafat dan dibenarkan oleh para ulama. Siapakah dia? Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, itu yang selamat.
Satu-satu kita belajar. Ini baru ini yang tadi saya bilang wal mujanabatu. Kemarin saya baca wal mujanibatu. Betul nggak? Betul. Dua-duanya. Itu baru satu kata, belum yang lain. Gimana dah? Ya seperti tadi tuh kemarin. Kalau yang kemarin dikatakan mustami'u, ya. Kalau nggak salah mustami'u ya, Imam ya. Yes. Nah, kemudian kalau di sini Yes. apa tuh? Di sini dikatakan bukan mustami'u. Yes. Nah, lam yastajibu. Di sini dikatakan lam yastajibu. Ya, kalau di kitab itu Falam lam mustami'u. Nah, kenapa kok beda? Nah, itu dia yang tadi saya ngomong. Nah, betul di kitab itu mustami'u, ya, kalau nggak salah di situ mustami'u. Kalau di sini lam yastajibu. Ini baru kitab buatan ulama loh. Belum lagi kita belajar yang qiraah itu. Allahu Akbar. Maka seumur hidup kita belum habis kita belajar tentang ajaran agama Islam. Makanya jangan berhenti ngaji. Oh, udah bisa dong baca Quran. Iya benar. Tapi ini yang masalah seperti ini masih panjang kita. Nggak berhenti kita belajar. Nggak ada berhentinya. Kecuali meninggal nanti baru berhenti. Gitu ya. Aneh ya. Baik. Wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahlil ma'asi. Hijrah dan menjauhkan li ahlil ma'asi, kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Indal iyasi, ketika kita sudah putus asa. Min qabulihim, dari diterimanya oleh mereka lil haq, kebenaran itu. Kita udah putus asa tuh sama orang itu ya. Orang bebal banget, gue kasih tahu nggak ngerti. Kalau kita udah putus asa begitu, maka kita hijrah wal mujanabatu. Gitu. Ya, paham ya? Paham nih? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, nanya. Ada kelompok yang ketiga melarang lalu hijrah. Apakah ada kaitannya dengan hadis Nabi? Mara aminkum minhar. Pada ujungnya, wadzalika adaku iman. Apakah ada kaitannya dengan kasus tersebut? Gini, yang dimaksud hadis tadi, ya, yang kelima ini itu adalah yang adhaful iman, orang yang lemah imannya. Kalau dia tidak mau melarang orang yang berbuat maksiat tadi, kita tidak cegah. Ya, itu adalah pokok permasalahan di mana diurai di situ. Kalau iman kita tidak kuat, maka solusinya setelah kita larang, kemudian kita larang ini orang, ya ternyata orang ini lebih galak dari kita. Kita nggak punya kekuatan. Ya Allah, aku sudah melarang dia, tapi kekuatanku terbatas. Malah dia akan nunjuk aku, ya Allah. Ini ada beribu-ribu orang, ya Allah. Aku sendiri main ceret, kan gitu ya. Lebih baik aku hijrah saja. Itu bukan adhaful iman, itu sudah rangkaian biyadihi, dengan tangannya, wa bilisanihi, dengan lisan. Bukan adhaful iman. Adhaful iman adanya bigalbihi, benci doang. Ya, benci. Kita ngelihat orang berbuat macam, gue benci banget sama dia, tapi gak berani samperin. Itu adhaful iman. Kalau yang ini berani, kamu itu jangan berbuat maksiat. Apa lo? Di parang mau ditonjok, entah dulu dah. Gue cuma kasih tahu lo jangan begitu. Sekarang gue pergi dah. Dia pergi hijrah, ya, dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Nah, hijrahnya itulah
sebaik-baik iman orang tersebut. Gitu ya. Paham ya? Paham. Jadi yang dimana itu ada nggak ada sambungannya antara hadis tersebut dengan penjelasan dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu. Gitu ya. Berkaitan dengan perkataan dari hadis Nabi dan maksud hadis yang tadi. Jadi kalau kita udah larang dia, ternyata caranya begitu, itu udah larang dia. Jangan begitu dong. Ini apa lo? Wah, sudah apa? Lebih baik kita hijratun, setelah hijrah, maka setelah selesai hijrah, udah bebas urusan kita. Yang penting sudah berikan peringatan kepada dia. Dia bukan adhaful iman, tapi dia adalah wabilisanihi wabiyadihi. Gitu. Ada lagi? Ini saya mau nanya di luar konteks materi pelajaran malam ini Pak Yai. Nah, jadi ada yang dinamakan Syar'i Wadi. Syar'i Wadi Ya. Syar'i Wadi itu kan kebiasaan-kebiasaan yang seperti tahlil itu yang masih dibolehkan. Apakah maulid, perayaan maulid Nabi itu yang orang-orang pada rayakan itu yang setiap mahalul qiyam, pembacaan riwayat Nabi segala macam, apa gitu termasuk Syar'i Wadi atau kebiasaan yang lain? Gini, yang dinamakan maulid itu kumpul-kumpulnya adalah muamalah. Sementara bacaannya, pembacaan sirah Nabi, pembacaan itu adalah sunnah. Jadi kumpulnya itu muamalah. Kita kumpul nih, ada maulid Nabi di sana. Pada saat kumpul itu muamalah, gerakan muamalah. Sementara di dalamnya ada pembacaan Al-Quran, di dalamnya ada pembacaan Yasin, di dalamnya ada pembacaan tahlil, di dalamnya ada doa, itu adalah sunnah. Kalau sekedar kumpul saja, itu muamalah. Seperti kita transaksi di pasar, ya, transaksi di pasar. Kemudian di pasar kita transaksi ini, berapa harganya? Itu kan muamalah. Nah, ketika kita datang itu namanya muamalah. Tapi ketika berada di situ, kita langsung baca tahlil, baca Al-Quran, kemudian sirahul Nabi. Nah, di situ ada sunnah-sunnahnya. Ada. Nah, jadi jangan dilihat konsepnya, syar'ul wadi'nya itu. Kita lihatnya adalah konteks hukumnya kita kumpul. Pertama, hukum kita kumpul itu muamalah. Ini seperti sekarang kita kumpul muamalah. Tapi ketika di dalam ada ngaji, ya, membahas ilmu, maka ada sunnahnya, sunnah Nabi, yaitu utlubul ilmah. Ya. Lantas bagaimana di saat yang tadi Pak Yai bilang, yang dibilang muamalah dan hitungannya ada sunnah di dalamnya, diselipkan dalam acara Syar'i Wadi yang di situ terdapat ada sedikit rasa kemusyrikan. Contohnya dalam suatu acara pernikahan, itu suka ada yang menyediakan suatu sajian-sajian yang ditujukan kepada orang-orang yang telah tiada. Di situ terdapat ada maulid juga dan pembacaan Al-Quran juga. Sajian-sajian yang ditujukan kepada sanak famili yang sudah tiada. Leluhur. Nah, itu yang harus dibantai, diberantas. Itu nggak boleh. Jangankan begitu. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Kita lagi ada acara di depannya, mohon maaf. Di depannya ada makanan. Terus makanan banyak. Itu juga nggak boleh. Takut persepsi orang beda. Nah, makanannya mesti disingkirkan di tengah kosong. Orang dulu begitu tuh. Ada apa tuh? Ayam. Bukan ayam. Apa tuh?
Masih uduk. Susu kopi, Iya. ya, susu kopi, Pisang, rokok, ya rokok, itu nggak boleh. buah. Itu nggak boleh. Itu yang diberantas. Mohon maaf sekali lagi. Ini masuk ke dalam budaya kejawen. Nah, itu budaya kejawen seperti itu, ya, karena ada kepercayaan, mohon maaf, Hindu masuk pada itu. Jadi Islam datang belum ketika Wali Songo itu ada, dia udah keburu meninggal, budaya masih terus masuk dan terus mengalir. Nah, yang seperti ini harus dihilangkan. Contoh lagi, ketika kita bikin rumah, di atasnya ada apa? Debu, ya, Bawang. kemudian apa lagi? Pisang goreng, pisang Ini buat tukang itu lah. pisang nangka, dipasang bendera, dililit begitu. Itu, mohon maaf, itu adalah budaya Hindu. Baik, Insya Allah. Jadi gitu. Nah, kalau budaya seperti itu, budaya kita masa lampau, ya, budaya kita masa lampau, nah mengakibatkan, ya, Wali Songo itu harus tapi umurnya nggak panjang dia. Generasi selanjutnya masih diemin juga. Datanglah para kiai-kiai yang belajar di Mekah Al-Mukarramah diberantas semua. Maka saat ini pun tahlilannya mulai bergeser. Tadinya di depan dari budaya-budaya itu, kemudian langsung disingkirkan. Nah, kalau pengen ini udah pas sudah selesai langsung makan. Air boleh. Air sih nggak apa-apa ya. Sekarang air tuh ya. Yang jadi masalah yang tadi tuh. Memang udah khusus shot hilang. Itu yang jadi masalah. Nah, ini masih berlaku. Mohon maaf, masih berlaku ya di daerah-daerah ya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya budaya seperti itu. Dan menurut fatwa-fatwa ulama juga nggak. Nah, di Jakarta karena sudah interaktif dengan Islam yang sesungguhnya, akhirnya budaya-budaya gitu ditinggalkan. Dulu waktu masih kecil masih berlakunya apa? Ketika pengen hajatan, ya, terusnya ditusuk itu cabai, bawang jadi satu, bawang dulu baru cabai, setelah itu dilempar ke atas. Itu budaya-budaya begitu masih berlaku dulu. Tapi seiring dengan pengetahuan agamanya makin tinggi, maka hal-hal seperti itu yang bertentangan dengan agama paham ya? Lanjut nih. Lanjut. Baik, kita lanjutkan lagi. 15 menit lagi. Kemarin hikmah tasyri'us shalah. Jadi hikmah diturunkannya syariat sholat. Ya, yang pertama kemarin apa? Bahwa sholat itu aqdamun furudul Islam ba'da syahadatain. Bahwa sholat itu adalah sebesar-besar fardu Islam setelah dua kalimat syahadat. Lihat hadis Jabir, dari hadis Jabir, ya, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholati. Perbedaan antara laki-laki seorang muslim wa bainal kufri dengan orang kafir adalah tarkus sholat, yaitu meninggalkan sholat. Jadi kalau umpama ada yang meninggalkan sholat harus dicoret dari kakak. Seharusnya begitu. Kita Kejem amat. meninggalkan sholat 2 kali, 3 kali, coret aja dari kakak. Kalau bapak ini pengen keras ya. Karena Lewat dia warisan tarkus lu. sholat. Tarkus sholat orang yang meninggalkan sholat itu kufur, orang kafir.
Lah kalau orang kafir kita jamak, itu udah nasihatin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dengan macam gebuk, udah apa udah coret aja dari kakak. Kan gitu ya ceritanya. Itu kalau dulu masih berlaku nih 4 mazhab di tanah air kita, itu orang yang nggak sholat diapain? Dihukum mati. Itu dulu berlaku di kerajaan Demak dulu begitu. Ya, coba baca cerita di kerajaan Demak ada yang nggak sholat, langsung dihukum mati, dirajam. Karena kan kita bukan kerajaan Demak, kita adalah Republik Indonesia. Udah gitu pakai NKRI, udah milik umum, gitu ya. Hukumnya juga hukum Republik Indonesia, gitu ya. Nah ini untuk kita gimana? Hati-hati didik untuk anak. Kita hati-hati mendidik anak kita. Jangan sampai dia tarkus sholat. Itu bayangin perbedaan antara kafir dan juga orang musyrik. Ya, dengan kita orang Islam tarkus sholat. Jadi kalau umpamanya dia meninggalkan sholat, nggak ada bedanya. Hati-hati itu. Dipikirkan juga. Anak yang udah 17 tahun belum sholat juga. Itu juga harus kita demekin juga. Kasihan bukan, aduh kasihan nih. Ya jangan. Ntar malah kasihan di akhirat. Dirajam. Kita masuk surga, kata Imam Al-Ghazali. Itu udah masuk surga. Di stop sama mereka. Tar dulu. Ada laporan. Anaknya dulu, emaknya dulu. Ya Allah, haddu alayya, wahai Allah, halangkan ya atas dia. Siapa dia? Suaminya. Jangan sampai masuk ke dalam surga. Ya, aku nuntut pertama, aku nggak tahu itu barang haram, tapi dia ngasih, ya Allah, barang haram aku makan saja. Iya, saya juga begitu, kata anaknya. Gara-gara dia, katanya, saya baca macam neraka. Tuh dia tuh, kan gitu. Nah, repot kan kalau udah begitu. Kita dituntut seperti itu gimana? Di hadapan Allah, udah masuk surga, ditahan sama malaikat, ada laporan dari istri dan anak kita, karena kita nggak mendidik, kita nggak menanggung dosa istri, dosa anak kita ya. Tapi kalau kita nggak mendidik mereka, kita ikut menanggung karena nggak mendidik, itu doang. Bukan menanggung dosa istri kita, bukan. Aneh ya? Oh, Islam nanggung ya dosa itu suami ya? Bukan. Kan ada ar-rajulu qawwamuna 'ala Bisa. laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Yang dipertanggungjawabkan ininya nih. Pemimpinnya. Kenapa kok nggak didik? Bukan dosanya ya, bukan dosa istri kita, itu urusan dia. Tapi pendidikannya tuh nggak sampai kepada istri dan anak. Akibatnya kita disidang di situ. Kalah kita disidang karena kita nggak didik anak istri kita. Maka ketika kita bilang, "Bang, sholat, kalau nggak sholat gimana? Jangan sampai lu bawa-bawa gue ntar di akhirat." Kan gitu ya? Ya, lu aja tuh ya, gue udah kasih tahu lu ya. Gugur kewajiban. Gugur kewajiban, tapi ulang terus sepanjang hidup kita. Kalau dia apa sih? Nah, kalau udah ngapain? Anak pun begitu, kita harus didik, kita arahkan. Tapi kalau udah dewasa dan ngelawan, daripada kita bonyok dan juga bonyok, ya kan? Mendingan kita ya sudah, ya, kita berdoa saja sama Tuhan. Penting kita udah kasih tahu. Gitu. Jadi bukan dosa istri kita yang nanggung, bukan. Itu ada pengertiannya salah tuh gitu. Aneh. Oh, ntar lu tanggung dosa lu. Istri lu tuh begitu. Ntar lu nanggung dosa. Enggak bakalan kita nanggung dosa istri kita. Tapi yang jadi pertanggungjawaban adalah kepemimpinannya itu. Udah didik gak nih anak sama istri kita ke jalan yang lurus. Kan begitu. Paham ya?
Dan soal dosa istri ya dia aja udah urusan dia. Ya kan, nggak nanggung kita, nggak ada istilah pertanggungjawaban gitu nggak. Nah, kalau ada ustadz yang ngomong, lu ditanggung lu dosa lu sama suami lu, nggak ada. Gitu ya. Dosa istri ya dosa istri. Tapi yang jadi permasalahan adalah kepemimpinan kita tuh dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kita tidak mendidik anak dan istri kita. Itu kan ya? Makanya yang paling istimewa adalah anak perempuan. Itu kalau anak perempuan di rumah, ya kita punya anak perempuan, maka anak perempuan itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki. Umpamanya anak laki, kalau kita bawa makanan nih, anak laki kita kasih satu, anak perempuan kita kasih dua. Karena keistimewaannya itu. Sebab jangan sampai hati dia melenceng kemana-mana. Tuh, ngeri juga, ya. Kalau punya anak perempuan, gitu. Tapi kita harus rem juga, jangan sampai kita nggak rem. Lanjutin ya. Watanian aqadas silati bainal abdi wa rabbih. Yang kedua, hikmahnya disyariatkan sholat yaitu terikat silah hubungan, silah bainal abdi antara hamba wa rabbih dan Tuhannya. Ya. Bima fiha min ladzatil munajati. Dan itu terdapat kelezatan munajat. Iya kan? Di mana kelezatan munajat lil khaliqi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ada kelezatan kita lagi dialog. Innas salati ya Allah, salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan kematianku. Lillahi rabbil alamin, karena Engkau ya Allah. Jadi kita serahkan. Ketika munajat kita serahkan seperti itu, timbul rasa. Timbul rasanya di mana? Bahwa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Wa izharul ubudiyyah, dan juga menampakkan ubudiyah, ibadat kita adalah kepada Allah. Nampakkan. Jadi menampakkannya itu nampak ibadah kita. Nanti akan menampak ketika kita beribadah itu akan nampak. Nampaknya orang yang beribadah nggak gersang, tawaduknya ada, tidak tergesa-gesa dan lain sebagainya. Itu masuk dinamika orang-orang yang benar memahami tentang al-ubudiyah, beribadah kepada Allah. Wa taqwidul amri lahu, dan melaksanakan perintah baginya. Wa iltimatul amni was sakinah wan najati fi rahabihi, dan juga merasakan keamanan, was sakinah ketentraman, wan najati dan kesuksesan, wanadati kesuksesan fi rahabihi, pada ketika bertemu kepada Tuhannya. Wahya tariqul fawz wal falah, itulah jalan fauz, fauzi yang bahagia, wal falah juga bahagia. Ya kan? Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahagialah, ya aflah itu bahagialah orang-orang yang mukmin. Alladzina, yaitu orang-orang
yang pada sholat mereka khusyuk. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu sarru jazu'an wa idza massahu khair manu'an illal musallin. Bahwa manusia diciptakan halu'an, keluh kesah. Selalu banyak keluh kesah manusia. Ya Allah capek nih, ya Allah sakit nih, ya Allah. Keluh kesah. Itu halu'an. Halu'an itu terlalu banyak keluh kesah manusia. Dikasih panas dan gerutu, dikasih hujan dan gerutu, dikasih panas dingin dan gerutu. Ya, itu halu'an. Ya, itu manusia begitu banyak, ya kan? Idza massahu sarru jazu'an, ya. Dan jika dia mendapatkan kejelekan, jazu'an, banyak yang dikeluhin, ya kan? Wa idza massahul khair manu'an, dan jika dikasih kebaikan, manu'an, dipelet, ya, peletnya minta ampun, manu'an, ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Itu ya, harus paham semuanya ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu. Kalau nggak begitu kita nggak ngerti, ya. Ini salah satunya disyariatkannya sholat adalah yang pertama bahwa sholat itu sebesar-besar fardu dalam Islam. Yang kedua adalah hubungan, ya, hubungan horizontal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhubungan kepada Allah, maka pada saat itu kita akan merasakan bahwa kita adalah milik Allah, bukan milik kita pribadi. Kita bahkan milik kita tuh nggak ada di dunia ini. Bahkan diri kita bukan milik kita, tapi oh ya Allah, aku ini anakku meninggal, ya Allah telah Kau ambil. Itu bukan milik kita. Harta yang banyak bukan milik kita. Jangankan harta, anak, istri, itu bukan milik kita. Kita sendiri juga bukan milik kita. Kan ya? Baik, sekarang kita lihat ini. Di dalam tadi saya baca sedikit itu ya, sedikit ada lagi baca syair-syair Imam Syafi'i. Di bawahnya ada tulisan cakep banget. Tulisannya itu begini: Illam takun mataran tarwi, fala takun naran taswi. Jika kita tidak bisa menjadi hujan yang mengair, janganlah ente jadi api yang membakar. Kalau nggak bisa kita mengasih sedikit kepada orang-orang yang du'afa, jangan kita nyakitin orang-orang du'afa tersebut. Artinya apa? Artinya jangan kita bertindak sewenang-wenang kalau kita nggak cukup untuk memberikan kepuasan kepada orang yang berada di bawah kita. Ya, itu salah satunya. Ini dari Imam Syafi'i. Saya juga, benar juga. Udah kita nggak mau kasih, jangan kita hina. Kebanyakan gitu kan, kita nggak mau kasih, kita hina. Lu apaan lu minta mulu duit kan gitu, ya kan? Udah kita nggak kasih duit, malah kita hina. Tuh, Illam takun mataran tarwiyah, fala takun naran taswiyah. Jika tidak bisa menjadi hujan yang mengair, janganlah ente jadi api yang membakar. Luar biasa banget sekali. Itu salah satunya. Kemudian juga di bawah
Satu kalimat seorang ulama berkata begini, hampir saya tulis gitu ya. Jangan dengar omongan orang yang membuat sakit di hatimu. Jangan dengerin. Orang yang membuat sakit hati kita tuh kita jangan dengerin. Kalau perlu kita hijrah. Dengarkanlah wejangan para ulama yang sejuk sanubari. Artinya apa? Dengerin perkataan para ulama yang membuat kita sendiri ya adem di hati kita. Karena apa? Mendengar omongan yang membuat sakit hati kita bisa membuat noda di hati kita. Noda itu akan menjadi titik dan titik itu akan jadi penyakit sehingga kita bisa hasut, hasad dan lain sebagainya. Itu dari titik tadi. Itu kalau noda. Jadi kalau umpamanya ada noda di hati kita karena lemparan dari orang lain, kata-kata yang tidak enak, maka kita melontar lagi kalimat kita kepada mereka dengan lontaran yang lebih dari lontaran dia, maka secara otomatis ya kita sudah punya titik yang agak tebal dibandingkan titik sebelumnya. Makanya kita jangan mendengarkan kalimat-kalimat orang-orang yang ngoceh, yang tidak karuan, kalau umpamanya dia sendiri jadi penyakit untuk kita. Kita tinggalkan saja yang seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi gitu. Ini sebenarnya teori itu adalah sesuatu hal yang sangat ada. Tapi teori ini bisa dijadikan suatu lapisan bagi kita. Kita tahu bilah kapak, tahu kan? Kapak dan di gagangnya kapak itu ada kayu. Kita tahu. Yang menyakitkan pohon ketika ditebang bukan bilahnya, bukan mata bilah kapak tersebut, tapi yang menyakitkan adalah gagangnya karena terbuat dari kayu. Dalam perjuangan kita sering disakitkan bukan kepada dari orang lain, tapi sering kita disakitkan, dikepel dan juga dihina oleh orang yang sama dengan diri kita. Entah itu keluarga, entah itu kakak, entah itu adik, entah itu saudara, entah itu paman, entah itu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hal ini ya, yang menyakitkan pohon ketika ditebang bukan bilahnya, tetapi bangsanya sendiri yang ikut juga berperan dalam menyakiti pohon. Jadi dengan konsekuensi seperti itu dalam perjuangan kita perlu waktu di mana kita sendiri harus melihat bahwa tidak semua mulus untuk kita jaga. Itu yang pertama. Soal waktu juga. Waktu itu tidak akan memberi kita kesempatan untuk mengulang. Benar, waktu itu nggak bakalan kita mengulang lagi waktu. Tapi waktu itu akan memberikan kita sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Di mana dengan kesempatan tadi yang Allah berikan kepada diri kita dengan waktu tadi akan membuat diri kita lebih baik dari waktu yang kemarin. Ya, paham ya? Nah, itu salah satunya seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna وتب علينا التوبة تنزل كل حول